1. Impor data dari Microsoft Excel. Digunakan untuk mengimpor data dari perangkat lunak lain. Contoh, mengimpor data dari PT Material Jaya. Pertama, buka terlebih dahulu Microsoft Excel. Kemudian klik data pada toolbar. Pilih from other source, lalu pilih from XML data import. Kemudian pilih data mana yang akan diimpor. Pilih existing worksheet dan isi tempat sel yang diinginkan. Dua, uji perhitungan dengan if. Memanggil suatu nilai dengan kondisi yang ditentukan. Contoh, menguji perhitungan atas diskon PPN dan total. Untuk mencek diskon, kita menggunakan fungsi if di mana diskon diperoleh dari total penjualan dikali dengan persentase diskon. Dengan kriteria, jika benar maka akan muncul tanda strip, jika salah maka akan muncul diskon salah. Untuk mengecek PPN, kita menggunakan fungsi if, di mana nilai PPN diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan nilai diskon, kemudian dikali dengan 10%. Dengan kriteria, jika benar maka akan muncul tanda strip, jika salah maka akan muncul PPN salah. Untuk mengecek total, kita menggunakan fungsi if juga, di mana total diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan diskon, ditambah PPN, kemudian ditambah dengan biaya pengiriman. Dengan kriteria, jika benar maka akan muncul tanda strip, nah jika salah akan muncul total salah. Tiga, uji perhitungan dengan if. Contoh, mengetahui apakah tanggal barang diterima telah sesuai. Untuk mengecek tanggal, kita menggunakan fungsi if, di mana jika tanggal barang diterima melewati tanggal maksimal barang sampai, maka jika benar akan muncul barang telat, jika salah akan muncul tanda strip. Empat, uji kelengkapan dengan COUNTIF. Menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Contoh, mengecek seluruh kelengkapan bukti. Untuk mengecek bukti, kita menggunakan fungsi if COUNTIF dengan menggunakan data seluruh bukti untuk mencari kriteria tertentu. Jika benar, maka akan muncul tanda strip, jika salah, maka bukti tidak ditemukan. Lima, uji duplikasi dengan if. Contoh, mengetahui apakah dilakukan duplikasi bukti. Untuk menguji duplikasi bukti, kita menggunakan fungsi if or dengan ketentuan jika bukti berikutnya dikurang dengan bukti sekarang sama dengan 1, atau bukti sekarang dikurang dengan bukti sebelumnya sama dengan 1. Jika benar, maka akan muncul tanda strip, jika salah, maka akan muncul data terduplikat. Enam, filtering. Mencari data tertentu. Contoh, mengetahui penjualan mana saja yang memakai diskon tertentu.
Pertama, blok seluruh data. Kemudian pilih menu Sort and Filter. Kemudian pilih Filter. Kemudian pilih data yang Anda cari. 7. VLOOKUP. Menampilkan data dari tabel yang disusun dalam format vertikal. Contoh, mencari jenis barang tertentu berdasarkan kode barang. Untuk mencari jenis barang, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Dengan memilih nilai yang ingin kita cari, kemudian memilih tabel yang berisi data sebelumnya. Delapan, filtering. Contoh, mengetahui jenis barang tertentu yang terjual. Blok data, kemudian pilih menu Sort and Filter, kemudian pilih Filter, kemudian pilih data yang ingin Anda cari. 9. Conditional formatting. Digunakan untuk memformat sebuah sel jika memenuhi kriteria tertentu. Contoh, mengecek perhitungan total dengan conditional formatting. Pertama, blok seluruh data, kemudian pilih menu Conditional Formatting, kemudian New Rule. Pilih Use Formula untuk mengecek nilai di dalam sel. Kemudian gunakan rumus total tidak sama dengan total penjualan dikurangi dengan diskon, ditambah dengan PPN, ditambah dengan biaya pengiriman. Lalu pilih format untuk menandai data yang tidak sesuai. 10. Conditional formatting. Contoh, mengecek duplikasi data dengan conditional formatting. Blok seluruh data, kemudian pilih menu conditional formatting, kemudian pilih new rule. Pilih use formula, kemudian masukkan rumus untuk mengecek duplikasi data. Lalu pilih format untuk menandai data yang terduplikat. Sebelas, data validation. Mencegah data tidak valid ke dalam sel. Contoh, membuat list untuk meminimalisir salah input. Blok data, kemudian pilih menu data validation, kemudian pilih data list yang kita inginkan. Dua belas, data validation. Contoh, memformat input tanggal agar tidak terjadi kesalahan format input. Blok seluruh data, kemudian pilih menu data validation, kemudian pilih format tanggal, kemudian isi rentang tanggal yang diinginkan. Pada input message, isi not penulisan, kemudian pada error alert, isi ketentuan jika terjadi kesalahan. Belas, penjumlahan dengan SUMIF. Menjumlahkan nilai yang terdapat pada suatu range data dengan kriteria tertentu. Contoh, menghitung penjualan per kategori barang. Untuk mencari kategori barang, kita menggunakan fungsi VLOOKUP.
Kemudian untuk mencari bulan, kita menggunakan fungsi month. Untuk mencari penjualan setiap barang, kita menggunakan fungsi SUMIF dengan range, seluruh kategori barang, dan kriteria barang yang diinginkan. Dan isi SUMRange dengan total seluruh penjualan barang. 14. Membuat pivot table. Bertujuan agar sebuah data dapat disajikan berdasarkan parameter yang diberikan. Contoh, menghitung penjualan per jenis barang dalam setiap bulan. Blok seluruh data, kemudian pilih menu Insert, kemudian pilih Pivot Table. Pilih Existing Worksheet, dan masukkan lokasi yang diinginkan. Lalu pilih parameter pivot table yang ingin dimasukkan. (15) Penjumlahan dengan DSUM. Menjumlahkan satu nilai dalam satu range dengan kriteria tertentu. Contoh, menghitung penjualan satu jenis barang. Untuk menghitung penjualan satu jenis barang, kita menggunakan fungsi DSUM dengan database seluruh data. Kemudian field, seluruh kategori barang. Kemudian kriteria dengan kriteria barang yang diinginkan. 16. Penjumlahan dengan SUMIFs. Menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat pada suatu range data dengan banyak kriteria yang ditentukan. Contoh, menghitung penjualan per jenis barang dalam setiap bulan. Untuk menghitungnya, kita menggunakan fungsi SUMIFs dengan SUMRange adalah total penjualan seluruh barang dan kriteria range dengan seluruh kategori barang dan seluruh bulan dilakukannya penjualan. Lalu isi kriteria dengan kriteria barang tertentu dan bulan tertentu. (17) Remove duplication. Mencari dan menghapus data ganda. Contoh, menghapus bukti yang terduplikasi. Pertama, blok seluruh data. Kemudian pilih menu data, remove duplicates. Kemudian pilih kolom yang terdapat duplikasi data. 18. Rekonsiliasi dengan fungsi match. Mencari posisi relatif suatu nilai pada sebuah range atau sebuah tabel. Contoh, mencari ketidakcocokan rekening koran dengan buku besar perusahaan. Untuk mencarinya, kita menggunakan fungsi match dengan membandingkan nomor cek yang ada pada buku besar bank
dengan nomor cek yang ada pada rekening koran. Maka kita akan menemukan di baris keberapa nomor cek tersebut berada. Lakukan juga sebaliknya pada rekening koran. Depresiasi dengan fungsi SYD dan SLN. Menghitung depresiasi secara cepat. Contoh, mengecek perhitungan depresiasi perusahaan dengan fungsi SYD dan SLN. Untuk menghitung depresiasi garis lurus, kita menggunakan rumus SLN. Kemudian kita memasukkan harga perolehan, nilai sisa, kemudian masa manfaat. Untuk menghitung depresiasi jumlah angka tahun, kita menggunakan rumus SYD, kemudian kita memasukkan harga perolehan, nilai sisa, masa manfaat, kemudian tahun penyusutan.